Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ancam bekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika gagal memperbaiki kinerjanya yang kini bercitra buruk di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Jika dalam setahun tak ada perbaikan, pemerintah membuka potensi masalah kepabeanan dan cukai di Indonesia dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss SGS. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengungkap, kini pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah mulai semangat memperbaiki kinerjanya. Meski demikian, melihat banyak modus nakal yang dilakukan sejumlah oknum dan mencoreng citra institusi Bea Cukai, Purbaya mengancam bakal bekukan Ditjen Bea Cukai dan merumahkan 16.000 pegawainya. Dijumpai usai rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin Kamis, Purbaya juga menjelaskan apabila pembenahan gagal selain membekukan Bea Cukai, pemerintah juga akan menyerahkan tugas kepabeanan kepada Swiss General Surveillance seperti dahulu. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Sementara itu, guna memperbaiki kinerja Bea Cukai, berbagai unit telah meningkatkan kinerja dan tata kelola internal dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, selain tekanan struktural dan regulasi, Purbaya juga mengandalkan teknologi kecerdasan AI untuk kurangi peluang praktik nakal di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga antri berjam-jam demi mendapat bantuan langsung tunai Rp900.000 di sejumlah kantor pos di Jakarta. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapat bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ribuan warga rela antre panjang dan berdesak-desakan demi mendapatkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra di kantor pos Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat sejak pagi hingga sore. Udara yang panas tak mengurungkan antusias warga untuk menunggu. Uang BLT Rp900.000 yang diterima diakui warga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kantor pos Tegal Alur menjadi lokasi pencairan dana BLT Kesra bagi 6.400 lebih penerima manfaat. Antrean juga membeludak di kantor pos Percetakan Negara Jakarta Pusat. Warga mengantre lebih dari 5 jam untuk menerima BLT Kesra Rp900.000. Warga mengaku senang karena BLT Kesra dapat meringankan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jam 9 baru ya Bu ya, tapi belum, masih nunggu aja nih. Nunggu aja. Tapi nanti dipanggil namanya atau gimana sih Bu? Nama. Tadi cara antrinya bagaimana Bu? Kenapa cara antrinya? Kita kasih itu tuh yang selebaran itu. Apa namanya, Pak RT. Oh dari RT, nanti baru dipanggil. Dana Rp900.000 diberikan untuk 3 bulan, periode bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT Kesra merupakan bagian program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan orang berbondong-bondong rela antre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tak sedikit lansia dan para emak-emak membawa anak antre lama demi mendapatkan Rp900.000. Ribuan warga di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, antusias mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Sejak pukul 6 pagi, warga didominasi emak-emak dari beragam profesi ini antri berjam-jam untuk memverifikasi data di kantor pos Padalarang. Padahal petugas sudah membagi jadwal pembagian BLT ini sesuai dengan RT RW masing-masing.
Akibatnya, terjadi penumpukan di pintu masuk kantor pos. Apalagi tak sedikit penerima manfaat ini adalah kaum lansia dan ibu yang membawa anak yang akhirnya kelelahan mengantri lebih dari 1 jam demi mendapatkan uang Rp900.000. Lama? Ya lama ya ngantrinya ya. Udah berapa kali dapat bantuan ini, Bu? Baru sekarang. Oh, baru sekarang? Iya, baru sekarang itu RW 2, RW baru. Sebelumnya nggak baru pernah yang dapat? RW yang itu mah nggak ngasih. Oh, berarti baru kali ini yang dapatnya? Baru pertama ini. Bantuannya untuk apa nantinya? Buat kebutuhan sehari-hari? Untuk sehari-hari aja. Lah ibu mah nggak punya suami. Oh, iya. Meninggal. Di Kecamatan Padalarang sendiri tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT. Hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT karena adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial terus menyalurkan BLT Kesra kepada masyarakat di berbagai daerah. Hingga kini lebih dari 12 juta penerima manfaat telah menerima bantuan melalui PT POS. Penyaluran BLT Kesra dilakukan dengan 3 mekanisme. Melalui kantor pos, penyaluran berbasis komunitas dan juga diantar langsung untuk penerima lanjut usia atau sedang sakit. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan selain menyalurkan bansos, Kemensos dan juga PT POS juga menjalankan program sekolah rakyat yang membuka kesempatan beasiswa bagi lulusannya di Universitas Logistik Bisnis Internasional. PLT Dirut PT POS Haris menegaskan penyaluran di berbagai daerah terus berjalan dan total penerima nasional sudah melampaui 12 juta orang. Melihat secara langsung penyaluran BLTS yang sekarang memasuki tahap kedua yang secara umum berjalan dengan baik. Yang kedua, kami melakukan MOU di mana PT POS akan memberikan dukungan kepada sekolah rakyat melalui beberapa program. Realisasi sudah dari alokasi yang disampaikan mulai tahap 1 dan tahap 2 ada total sampai 12.285.359, yang 600 adalah untuk daerah 3T. Saat ini sudah terrealisir 62,37% ya teman-teman. Jadi ada sudah tersalur 7,6 juta. Kami punya PR tinggal menyelesaikan 4,6 juta lagi. Target kami insya Allah di akhir November ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Direktur Utama SDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi SDP lainnya dibebaskan KPK setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi lainnya, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Hadi Caksono, keluar dari rutan KPK sekitar pukul 5 sore. Ketiganya keluar dari bui KPK di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. KPK membebaskan ketiga mantan petinggi ASDP ini setelah menerima salinan keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelum mendapat rehabilitasi, ketiga petinggi ASDP ini divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar Rp1,25 triliun. Dalam momen ini, Ira mengucapkan terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo. Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini.